Pemirsa, seri pemahaman skriptur yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS yang akan diambil dari Ulangan 12 ayat 29 sampai dengan Ulangan 14 ayat 29, 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6, dan Mazmur nomor 36 dengan judul Ibadah yang Dipaksakan. Ketika kita mengalami belas kasih Tuhan, itu terlihat naluri kita berubah dan prioritas kita bergeser dari memuaskan ego kita sendiri menjadi membuat banyak sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Kita berhenti takut akan apa yang orang lain pikirkan tentang kita dan menemukan identitas kita didasarkan pada Kristus. Ini adalah transformasi yang menunjukkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Paulus mengakui kuasa transformasi Injil dan itu mendorong pelayanannya. Ini dibuktikan dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Korintus. Tidak sama seperti kami telah diperlihatkan belas kasihan, kami tidak berkecil hati. Tetapi kami telah meninggalkan hal-hal yang tersembunyi yang memalukan, tidak berperilaku dengan kelicikan, atau memalsukan firman Tuhan, tetapi dengan proklamasi kebenaran yang terbuka dengan menyerahkan diri kami kepada hati nurani setiap orang di hadapan Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Paulus tidak memanipulasi atau mendistorsi kabar baik untuk keuntungannya sendiri, seperti yang dilakukan beberapa orang di komunitas. Dia memberitakan kabar baik kepada semua orang dengan keterbukaan dan ketulusan. Dia membiarkan Injil menghukum orang sebagaimana mestinya, menolak untuk mendistorsinya untuk membuat orang nyaman. Dia memproklamirkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan dia serta murid-muridnya sebagai abdi karena Yesus. Bagi mereka yang ada di Korintus, 2 Korintus 4 ayat 5, terikat pada Kristus, mereka hidup sebagai budak bebas untuk pekerjaannya. Mereka hanya mengabdikan diri kepada Yesus karena mereka menginginkannya dan karena keselamatan yang telah Dia berikan kepada mereka. Mazmur nomor 36 memberikan ilustrasi tentang pendekatan Paulus, menyoroti kualitas orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang ini dicirikan oleh pemberontakan di tengah-tengah hatinya. Mazmur nomor 36 ayat 1. Ia mementingkan diri sendiri dan menolak kebutuhannya. Ia menyanjung dirinya sendiri, tidak suka mengetahui kesalahannya. Mazmur nomor 36 ayat 2, dan dia penipu. Mazmur nomor 36 ayat 3. Mazmur tidak membandingkan gambaran ini dengan salah satu orang benar. Sebaliknya, ia menghormati Yahweh, kasih setia, kesetiaan, kebenaran, dan penghakimannya. Mazmur nomor 36 ayat 5 sampai 6. Pemazmur berkata, karena bersamamu adalah sumber kehidupan. Dalam terangmu kami melihat terang. Mazmur nomor 36 ayat 9. Paulus menggembangkan, karena Bapa dialah yang bersinar di dalam hati kita untuk pencerahan, pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan di wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6. Kasih karunia Tuhan menempatkan segala sesuatu dalam perspektif. Kedua petikan itu membantu kita menilai dengan hikmat pesan dan sikap mereka yang mengajar. Mereka juga menantang kita untuk melihat posisi kita sendiri di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.